Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada mulanya manusia itu bersama-sama dengan Tuhan di tempat yang senang, di tempat yang sukacita dan sama-sama senang. Saudara sekalian, setiap kita sebagai bapak atau ibu atau anak kembali dari perjalanan biasanya bertanya kepada siapa yang di rumah. Kalau saya kadang-kadang saya pulang dari pelayanan dari mana, ada yang di rumah, anak saya mana maminya, ya. Terus ditanya. Demikian juga untuk anak-anak, bagaimana anak-anak ada tidak, ya. Saudara sekalian yang kasih dalam Yesus, itu sesuatu yang wajar, ya. Kalau kita pulang dari perjalanan terus ke rumah, kita bertanya kepada siapa yang di rumah kita, mana anak atau ibu atau bapak, ya. Itu menandakan suatu persekutuan yang bagus, ada hubungan antara bapak, anak, dan ibu, dan sebaliknya. Ada satu rumah, ya, satu rumah. Nah, sama saudara sekalian, sebenarnya manusia waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu Tuhan cari, Tuhan bertanya. Kita membaca Kejadian pasal 3, ayat 9 dan 10. Ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang sebab aku bersembunyi. Saudara sekalian yang kasih dalam Yesus, ini sewaktu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, tidak ada kata Tuhan bertanya kepada Hawa, di manakah engkau? Tidak itu. Karena Adam melihat dan kalau Adam ada dalam taman Eden itu, Tuhan melihat bahwa dia ada di situ. Tapi tatkala dia di situ melihat bahwa di mana tidak ada lagi Adam, tidak ada lagi Hawa, mereka sudah keluar, mereka sudah lari. Maka Tuhan katakan, di manakah engkau? Saudara sekalian, ini sesuatu yang menarik bagi saya dan saya pikir bagi kita semua untuk direnungkan. Tuhan dia datang ke dalam rumah kita, dia melihat kita tiada di rumah, di mana engkau? Dia bertanya, dia lihat, dia perhatikan. Dan maka saya katakan dimulai tadi, kalau saya pulang saya tanya kepada istri saya, kalau dia di rumah atau anak saya di mana, anak-anak di mana maminya. Karena ada sesuatu hubungan yang dekat dan sesuatu yang berarti bagi kita pikir, kok Tuhan butuh Adam ya? Padahal Adam dan Hawa diciptakan Tuhan. Segala-galanya diberikan oleh Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan bertanya, di manakah engkau? Tuhan sudah tempatkan dengan segala kemewahan dan segala kemegahannya, tapi mereka keluar. Kenapa? Karena mereka bersalah. Karena mereka tidak lagi di dalam aturan yang ditentukan oleh Tuhan. Tuhan cari. Tuhan cari. Di manakah engkau? Kalau kita membaca ayat berikutnya, di ayat 10 dikatakan, menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang itu? Kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang beri dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Nah, saudara sekalian, di sini Adam tidak merespon panggilan itu. Ya, Adam dan Hawa tidak merespon dan tidak menyadari kekeliruannya. Dia tidak pertama menyadari bahwa saya salah Tuhan, saya sudah begini sebagainya, minta ampun dan sebagainya. Saya dapat SMS dari teman. Sebenarnya tahun 29 ada 3-31 ada satu pertemuan. Teman ini minta Pak Sajam tolong kirim itu 10 hamba Tuhan atau orang GKR untuk menghadiri acara itu. Saya katakan kepada teman ini, baik, saya sudah kasih tahu sekretaris umum supaya diatur dan ketua BIL ini sudah mereka atur. Terus dia telepon dengan saya sore kemarin, Pak Sajam, ini ada miskomunikasi dengan sponsor sehingga sudah membeludak orang yang dibuat dari itu sehingga harus dikurangi, ya, dikurangi. Terus bilang ada apa-apa, saya minta diampuni
karena saya sudah mengecewakan Bapak dan teman-teman dari GKRI. Minta diampuni. Dia menyadari keliruannya. Dia menyadari, wah, sudah sampai ke 9 kan sudah saya beritahu kepada teman-teman, mereka siap berangkat. Dia katakan, dia minta ampun. Nah, Adam tidak berkata, wah, memang saya melayani perempuan ini yang mengasih buah itu. Dia tidak menyadari, tidak mengakui kekeliruan dan kesalahannya. Dia tidak bertukar lutut dan sujud kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Yesus, artinya Adam dan Hawa terus terhilang. Nah, Yesus tidak hanya berhenti di sini. Kalau kita membaca Lukas pasal 19 ayat 10, Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Artinya, tidak sampai di sini saja. Tuhan terus-menerus berikhtiar, terus-menerus berusaha untuk bertemu dan memberitahu manusia itu. Dia terus-menerus mencari. Tidak kepada Adam dan Hawa. Yesus datang ke dunia ini dalam rangka mencari umat manusia. Lukas 19 ayat 10 dikatakan, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya berpikir, kenapa mulai dari Adam jatuh dalam dosa dan diteruskan oleh Yesus datang ke dunia mencari manusia? Apakah hebatnya manusia? Di mata Allah, apakah hebatnya manusia itu? Sehingga terkala dia jatuh dalam dosa, dia hilang dari peredaran Taman Eden, dan dia terus hilang. Tetapi Tuhan terus mencari. Apa hebatnya manusia? Bapak, Ibu pernah berpikir itu? Saudara sekalian, saya kadang-kadang uang jatuh, ya, 500 rupiah, ya, 1.000 rupiah. Oh, saya lihat, wah, nggak udah susah cari yang di mana lagi. Suatu ketika saya pulang dari suatu pertemuan, ya, ada uang puluhan ribu di kantong saya simpan, tapi kok saya turun di mobil, kok nggak ada. Saya cari, karena puluhan ribu ya, saya cari, saya nyalakan lampu mobil, nggak ketemu. Adalah besok pagi saya panaskan mobilnya, saya cari lagi. Yang selama ini, yang 500 rupiah, yang 1.000 saya nggak cari. Ini karena puluhan ribu, ya saya nggak dapat waktu saya mau turun di mobil. Besok saya cari lagi, ketemu. Oh, di bawah tempat duduk itu terjatuh di situ. Kenapa saya cari? Kenapa? Nilainya besar. Kalau 1.000, karena nilainya ya enak terlalu lah, bisa juga masih bernilai sih. Tapi tidak puluhan ribu kan begitu. Kalau puluhan ribu sudah bisa ya, beli sesuatu. Nah, saudara sekalian, saya pikir, wah, ini Tuhan juga semacam itu. Tuhan melihat saya ini punya harganya besar nilainya itu, harganya besar, maka dicari terus. Adam dan Hawa belum respon, dicari lagi. Dia datang ke alam dunia ini, dia datang ke alam dunia bertemu, dia cari manusia ini. Karena kita lah di mata Tuhan orang yang berharga, orang yang bernilai. Seperti saya katakan tadi, saya puluhan ribu saya cari sampai dapat dari mana. Yesus juga melihat saudara-saudara. Karena kita orang-orang yang berharga, orang yang bernilai, maka Tuhan cari sampai ketemu. Tuhan cari, meskipun harga yang harus dibayar, meskipun harga yang dibayarnya tinggi dan sangat mahal nyawanya, dikeluarkan. Saudaraku yang kasih dalam Yesus, ini suatu yang menarik bagi saya. Kalau Tuhan Yesus mencari dan memikir lupa, berkorban untuk saya dan untuk Bapak Ibu sekalian. Saudara, orang-orang yang berharga di mata Tuhan, maka Tuhan cari, Tuhan korbankan segala-galanya untuk kita. Bapak Ibu pernah pikirkan itu? Dia bisa mati, dia bisa datang, tidak ada tempat ke dalam dunia ini. Dia cari, dia korbankan segala-galanya, tahtanya yang indah dan menyenangkan itu. Dia turun dalam kesengsaraan, dia mati dalam penderitaan, hanya sekedar untuk bertemu dan mencari Bapak Ibu. Bapak Ibu, perlu kita pikirkan ini. Kenapa saya dicari Tuhan? Sekali lagi saya katakan, yang pertama karena kita berharga. Berharga di mata Tuhan. Yang berikut, dicari kenapa? Karena kita sudah terhilang. Bapak, Ibu, dan saya lah orang-orang yang terhilang. Seperti Adam dan Hawa. Tetapi dia tidak berkata, ini manusia ciptaan saya ini yang bernilai tinggi, ini hilang. Dia tidak segera hilang sampai situ. Tetapi dia cari. Dia
cari sampai ketemu. Terus cari, terus cari, terus mencari. Karena saudara dan saya orang-orang yang terhilang. Manusia terhilang di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Maka dia cari datang ke dalam dunia ini. Cari dalam dunia ini. Saudara dan saya orang yang terhilang dicari Tuhan. Karena berharga. Karena berharga. Karena bernilai. Karena bermanfaat. Manusia kadang-kala merasa tidak berharga. Kalau Bapak Ibu dengar televisi pagi tadi, di Tangerang ada seorang anak baru lulusan SMA, cebur ke kali, lompat ke kali-kali sejarah itu, meninggal. Terus ada seorang laki-laki, dia kejar itu, loncat juga, tapi tenggelam juga, nggak kelihatan juga. Kenapa? Dia menceburkan diri ke kali karena tidak lulus ujian. Tidak lulus ujian menurut televisi. Dia merasa bahwa wah, saya dengan teman-teman tidak sama dan sebagainya. Merasa bahwa dia merasa kecil, merasa ya kurang, merasa tidak bermanfaat mungkin. Semuanya serba yang tidak menyenangkan. Bapak Ibu, saya ingin angkat kita bahwa kita tidak boleh masalah bagaimana. Saya punya jemaat, dia punya pergumulan dengan usahanya. Mulai dari nol, terus naik, ambruk lagi. Saya bilangkan kepada dia, Pak, di dalam keterpurukan ini, mungkin banyak orang tidak melihat Bapak lagi. Tetapi Tuhan melihat Bapak. Tuhan bersama-sama Bapak. Jangan, saya kalau mengingat manusia, saya mau, saya mau lebih baik dari lagi. Saya bilang, tidak perlu itu. Tuhan bersama-sama Bapak. Mungkin saudara, keluarga, teman, tidak melihat Bapak dalam rangka di situ lagi. Tapi Tuhan melihat itu. Bapak masih berharga dan masih berarti, masih berguna bagi Tuhan. Maju terus. Saudaraku yang kasih dalam Yesus, apakah kita merasa tidak berharga, tidak bernilai, apakah terus merasa terhilang di tengah-tengah kehidupan ini? Nah, yang berikut, setelah dia mencari itu, karena disayang, ya, sayang. Siapa yang merasa tidak disayang? Ya, ada nggak Bapak Ibu tidak disayang suami, tidak disayang istri, tidak disayang anak? Ada? Ya, nggak apa-apa, nggak disayang. Tapi Tuhan sayang, ya, Tuhan sayang. Kalau antara kita dan kita sebagai umat manusia penciptaan ini tidak disayang, keluarga kita siapapun tidak masalah. Yang penting disayang Tuhan. Disayang Tuhan. Diperhatikan Tuhan. Diarahkan Tuhan, dibimbing Tuhan, dilihat Tuhan. Itu yang penting. Karena Tuhan yang dapat menghidupkan, mematikan, memberi sesuatu, memberkati, dan menyadarkan. Bagi saya, lebih baik saya disayang Tuhan daripada disayang manusia, daripada tidak disayang Tuhan. Ada teman berkata begini, tak apa-apa Pak Sajam, tidak dipuji manusia, asal dipuji Tuhan. Ya, tak apa-apa dia bilang. Tapi apa-apa kalau dipuji manusia, tidak dipuji Tuhan. Terbalik ya, tak apa-apa, manusia tak puji kita, tetapi Tuhan puji kita. Tetapi akan bermasalah kalau manusia puji kita, tetapi tidak dipuji itu Tuhan. Kata firman Tuhan, aku tidak kenal engkau. Kan repot ya? Repot. Tapi kata Tuhan, aku kenal engkau. Ini anakku yang kukasih. Saudaraku yang kasih dalam Yesus. Jadi kita dicari, Adam dan Hawa dicari, dan kita dicari karena Tuhan sayang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau merasa tidak disayang, tidak biar dan sebagainya, Tuhan terus bersayang kepada saya dan saudara. Jadi jangan merasa kecewa, jangan merasa sedih, saudara tidak disayang. Tuhan sayang kita. Ada teman saya latar belakang dari tidak percaya Tuhan. Dia orang dari seberang sana, ya, tetangga sama saya. Dia masuk kampus waktu kami di kampus. Terus tahu sama keluarga ini, cari cowok, dia lari. Akhirnya rupanya bosan juga nih keluarga yang mencari, cari. Gak dapat. Ya.
pergi ke sini. Ya, karena sudah banyak saudara tuh, banyak saudara. Ada pindah sini. Akhirnya, ya sekarang dia pelayanan di suatu tempat di Papua. Saudaraku yang kasih dalam Yesus, manusia, orang tua tidak sayang, keluarga tidak sayang, teman tidak sayang, tapi Tuhan sayang. Enak ya? Enak. Nah, setelah Tuhan cari dan Tuhan sudah bertemu sama kita, maka dia berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan. Ya? Jadi Yesus katakan tidak hanya sekedar kamu ini, saya bertemu, ya kita bertemu dan kita jumpa, aku sayang sama kamu dan kamu berilah dan kamu bermanfaat. Tapi Yesus katakan kepada manusia tatkala dia bertemu, akulah jalan. Ya, akulah jalan yang benar, yang tepat, yang sampai kepada tujuan. Dia tidak sekedar mencari dan bertemu, habis bertemu kita kongko-kongko begitu ya. Kita hanya sekedar kumpul begitu, cerita dan sebagainya. Tidak. Saya bertemu teman karena sudah puluhan tahun kami tidak ketemu. Akhirnya satu malam kami kongko-kongko. Ya. Dia tinggal di rumah, saya bilangkan kita tidur di gereja, ya supaya kita seperti dulu, kita ngobrol begitu ya, kongko. Saudara sekalian yang kasih dalam Yesus, tatkala bertemu dengan kita, dia tidak sekedar bertemu kongko, tapi dia katakan akulah jalan. Dia beritahu, akulah jalan, jalan yang benar, jalan yang sampai kepada tujuan, jalan yang akan membawa kamu sampai kepada apa yang kamu impikan. Yang tidak ada penderitaan, tidak ada tangisan, tidak ada air mata, tapi ada yang menyenangkan. Maka Yohanes pasal 15 akan mengatakan, aku jalan. Apa artinya? Dia mau menunjuk kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang tersesat. Maka Yesus katakan, akulah jalan. Kamu ini sesat, kamu ini jalanmu salah, sesat, tidak tersampai. Jangan jalan situ, jalan ikutlah aku. Yesus tidak sekedar mengatakan saudara saya bernilai, tapi dia memberitahukan bahwa saudara dan saya dalam keadaan posisi tersesat. Kalau tersesat di dalam kota masih enak, ya. Tapi kalau di hutan, ya, di hutan. Kalau di kota misalnya itu, ya kita bisa saja bertanya dan sebagainya, nyasar sebagainya. Tapi kita tersesat. Pernah mungkin saya katakan bahwa agama-agama itu timbul karena manusia ingin kembali kepada Tuhan. Ada agama Buddha, agama Islam, agama Kristen, agama lain, agama Konghucu, ada aliran kepercayaan, dan semuanya itu dalam rangka manusia ingin kembali kepada Tuhan dan ingin menempuh jalan itu. Nah, di dalam posisi itulah Yesus katakan agamamu tidak pernah membawa engkau sampai kepada tujuan. Kepercayaanmu tidak pernah sampai kepada tujuan itu. Yang bisa sampai ke itu, akulah jalan. Ikut aku. Ikut aku. Dan maka saudara sekalian, Yesus memberitahu kepada kita tersesat. Dia kembalikan, akulah jalan, ikut aku. Nah, ada yang mau ikut, ada yang tidak. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua orang yang sudah menyadar kekeliruannya, kesalahannya, maka kita ikut Yesus. Akulah jalan dan kebenaran. Dia bertemu, dia memberitahukan kepada umat manusia. Dia menjelaskan kepada umat manusia. Dia tidak sekedar hanya bertemu. Kadang-kadang kita bertemu dengan orang hanya sekedar basa-basi saja. Artinya orang nakal kalau dalam perjalanan itu. Pak, jalan mana? Oh, jalan Solo kali. Ya. Padahal bukan. Saya pernah di Bandung bertanya di jalan. Pak, jalan sini, saya mau kemana itu ke daerah Pahlawan itu. Dan dia bilang, Pak ya, sini ya? Oh ya, Pahlawan bukan. Dia akan kasih tahu. Saudaraku yang kasih dalam Yesus, Yesus tidak. Dia jelas mengatakan, akulah jalan. Akulah jalan, akulah jalan. Nah, yang berikut saudara sekalian, Yesus memberitahukan kepada kita yang tepat dan benar yang sampai kepada tujuan. Yesus tidak sekedar hanya basa-basi, dia menginformasikan. Dia tidak sekedar hanya menjelaskan kepada kita, tapi dia katakan jalanlah, ikutlah aku. Dia hanya berjalan maju ke depan, dia berangkat di depan, kita ikut dia. Ikut dia. Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita tahu jalan, kalau ke Sumatera saya tahu jalan. Kalau pulang misalnya ke
Daerah saya, Bengkulu, saya tahu jalannya. Ke Medan, saya tahu jalannya. Ya. Tidak perlu. Dulu saya ada jalan pintas, saya tidak tahu jalan. Sehingga ada orang yang bawa saya ikut bersama-sama. Sehingga jalannya bagus. Sampai. Lebih gampang. Kalau kita tidak tahu jalan, kita banyak bertanya-tanya, bikin waktu lama. Tidak tahu jalan, akan tersesat, saya katakan tadi. Tapi Yesus jalan di depan, kita ikut bersama-sama dia. Dia di depan, tapi kita bersama-sama ikut. Nah, dengan demikian, kalau yang sudah pernah pergi ke tempat itu, ke tempat sana, dia berasal dari sana, dan kita ikut dia, itu kita tidak mungkin lagi keliru. Tidak mungkin lagi keliru. Karena dia dari tempat yang maha tinggi surgawi itu, dia turun bertemu dengan manusia dicari, dan dikatakan, akulah jalan, ikutlah aku. Maka kita pasti sampai ke situ. Ya, pasti sampai ke situ. Karena orang yang kita ikuti, dia memang orang yang berasal dari sana. Dia tahu jalannya. Kalau misalnya orang yang tidak tahu jalan, yang tidak mengerti jalan, maka kita susah. Maka ini kadang-kadang saya berpikir, saya tidak mencela ya. Teman-teman di dalam Muslim misalnya seperti Dai Muhammad masih minta didoakan, kan begitu tuh. Ini nggak jelas, gitu ya, nggak mantap gitu loh. Kok menjadi petunjuk dia masih ragu-ragu dan bimbang dan nggak tahu jalan situ. Tapi Yesus katakan tidak. Dia tidak perlu lagi, tidak bertanya-tanya lagi, tidak minta didoakan lagi, tidak perlu ada dukungan lagi. Dia jalan, ikutlah aku, ikutlah aku. Kalau kamu ikut aku, pasti sampai kepada tujuan itu. Karena akulah jalan itu. Bapak Ibu sekalian, berbahagialah kita orang yang sudah bertemu dengan Tuhan, sudah tahu jalan. Saya tidak percaya dan tidak mengenal dan tidak mengerti dulunya. Tapi setelah saya pikir, saya hayat luar biasa. Sesuatu anugerah Tuhan yang besar bagi saya. Saya selama ini mengikuti, berjalan tanpa arah, tanpa tujuan yang jelas. Tapi sekarang jelas. Jalan yang saya tempuh jalan. Tidak perlu bertanya-tanya lagi. Tidak perlu ragu-ragu lagi. Jalan ini adalah jalan yang sampai kepada tujuan yang diharapkan didapatkan oleh setiap manusia, yaitu surgawi itu. Tidak perlu bertanya-tanya lagi. Kita ikut saja. Nanti kita tidak lagi masih nyasar lagi. Tidak. Karena dia yang kita ikuti tahu jalan. Saudaraku yang kasih dalam Yesus. Maka Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Setelah itu dia katakan, di dalam Timotius dikatakan, setelah kau bertemu, beritakanlah Injil baik atau tidak baik waktunya. Jangan kamu gitu. Beritakanlah baik atau tidak baik waktunya. Karena kamu sudah tahu jalan, maka dikatakan kamu harus sampaikan, beritahu, ya. Yesuslah jalan, ya. Beritakanlah kabar baik atau tidak baik Injil itu. Kabar baik itu beritakan baik atau tidak baik waktunya. Waktunya terus beritakan, sampaikan. Maka Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 16, celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil. Ya. Celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil. Celakalah aku jikalau aku tidak memberitahu bahwa aku sudah menemukan jalan yang tepat, jalan yang benar, jalan yang tidak boleh dipertanyakan lagi, jalan yang jelas. Beritahukan. Maka Paulus katakan, celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan kabar baik itu. Kepada Timotius Paulus berkata, beritakan baik atau tidak baik waktunya. Karena hanya Yesuslah yang dapat menyelamatkan umat manusia. Hanya Yesuslah yang dapat menolong. Dan hanya Yesuslah satu-satunya jalan. Ya tidak perlu didoakan lagi. Ya tidak perlu diminta lagi. Dia, mari ikut aku. Tinggal kita mengikut. Permasalahan kita sekarang kadang-kadang tidak mau ikut. Mau meleset, mau pinggir jalan itu ya. Ya, kayak anak-anak di pinggir got gitu. Kita meleset-meleset, itu masuk ke got kadang-kadang di situ. Itu anak-anak begitu. Kita juga kadang-kadang semacam itu. Bapak Ibu sekalian yang kasih dalam Yesus. Yesus tidak hanya sekedar kita, oh mari kita bertemu, Anda sudah tahu jalannya ya, sudah tahu keliruannya, kesalahanmu, jalanmu sesat, jalanmu salah, sudah tahu dia. Tapi dia tidak sampai ke situ. Dia katakan, beritakan baik atau tidak baik waktunya. Beritakan, sampaikan. Gak usah susah-susah kepada keluarga kita saja dulu ya. Keluarga kita dulu. Beritahukan. Saya sudah bertemu loh. Ya, bertemu jalan, menemukan jalan yang benar, yang tepat, tidak perlu ditanya-tanya lagi. Bapak Ibu sudah temu di situ, sudah tahu jalan itu. Kalau sudah tahu, beritahu ya, beritahu orang tuanya, beritahu anak-anaknya, cucunya,
beritahu mantunya, beritahu saudaranya, beritahu temannya. Aku sudah bertemu dengan Tuhan. Aku sudah tahu jalan. Karena Tuhan sudah kasih tahu kepada saya. Tuhan sudah kasih tahu. Saudaraku yang kasih dalam Yesus. Kadang-kala banyak kesempatan kita untuk memberitakan, tidak beritakan. Kadang-kala kita bungkam untuk berkata-kata, menginformasikan. Mungkin tidak langsung. Ya. Ini ada cerita dari malam kemarin siang, dari pagi dan siang sampai sore, itu anak-anak muda di gereja kita di Tangerang itu ada seminar anak-anak muda dan KKR, anak-anak muda generasi muda. Nah, pembicaranya dari Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia, ya, dia cerita kepada saya, Pak Sajak, ini kami pelayanan ke suatu tempat di daerah yang non-Kristen. Tetapi dia katakan situ ada camatnya, camat yang pernah kami bina waktu di mahasiswa. Akhirnya kami informasikan kepada camat, kami mau putar film. Mereka tidak sebutkan film Yesus Kristus, film Isa Al-Masih. Nah, si camat ini disampaikan kepada warga, kita akan putar film Isa Al-Masih, ya, Isa Al-Masih. Karena mereka terima kalau Isa Al-Masih, ya, Isa Al-Masih. Putar film. Wow. Akhirnya apa terjadi? Pak camat ini yang umumkan kepada masyarakat warganya. Mereka putar film, wah, banyak orang berdatangan menyaksikan itu. Ya. Memberitahukan, menginformasikan Isa Al-Masih adalah jalan keselamatan. Dan mereka percaya itu. Percaya itu Isa Al-Masih. Saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, kita perlu menginformasikan itu. Karena Tuhan bukan sekedar untuk bertemu sama kita, tetapi Tuhan mau pakai kita, Tuhan mau menjadikan kita alat, Tuhan mau menjadikan kita berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu sekalian, kita membaca misalnya dalam Kejadian pasal 12 tentang Abraham. Abraham tidak disuruh sekedar keluar dari tanah tempat dia tinggal, ya. Tapi dia katakan apa? Aku akan memberkati engkau dan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Artinya apa? Abraham dipanggil, dia tidak sekedar hanya mendapatkan berkat, tetapi Tuhan mau jadikan dia berkat bagi banyak orang. Dia katakan, aku akan memberkati engkau dan akan menjadikan engkau berkat bagi banyak orang dan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Artinya apa? Saudara dan saya diberkati Tuhan dan dijadikan Tuhan berkat, dan orang yang berkati saudara diberkati oleh Tuhan. Maka kita perlu memberkati. Maka kita perlu membagi berkat. Kita perlu membagikan sesuatu bagi sesama kita. Supaya kita diberkati, supaya orang diberkati, dan kita menjadi berkat. Bapak Ibu sekalian, apa yang senang dalam hidup ini? Yang senang hidup ini, kalau kita merasa berguna bagi sesama kita. Dan berguna bagi Tuhan. Kalau kita tidak merasa berguna lagi bagi sesama kita, maka disitulah letak manusia akan jatuh dan mereka bunuh diri. Maka saya katakan, bagi manusia mulai saya, yang paling menyenangkan itu kita merasa berguna bagi sesama kita dan bagi Tuhan. Dan Tuhan mengerti itu. Dan Tuhan tahu itu. Maka dia suruh pergi kita, dia utus kita, dia minta kita pergi. Karena Tuhan mau bahwa kita berguna bagi sesama, bermanfaat bagi sesama, dan bagi Tuhan. Maka Tuhan tugaskan. Maka kebenaran saya katakan, jangan nganggur-nganggur di gereja itu, ya. Tuhan kita kumpulkan sini bukan untuk nganggur, ya, untuk nganggur. Ya, nganggur itu tahu kan? Ya, diam aja, jangan begitu. Hanya datang, duduk, ya, pulang, ya, terus apa lagi, ya, muji Tuhan, terus pulang. Sudah, kita tidak sampai di situ. Tuhan mau membuat saudara dan saya lebih lagi berarti, berguna, bermanfaat bagi orang lain. Karena kita adalah orang yang berguna, bermanfaat bagi Tuhan. Tidak terkecuali Bapak Ibu yang sudah berumur, kita yang masih muda, khusus. Bagus. Saya senang anak-anak saya, dalam tanda petik, anak-anak sekolah minggu saya dulu, mereka sudah melayani. Ya, melayani mereka. Ya. Karena mereka mau jadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Yesus, sadarkah kita?
sebagai umat Tuhan sudah bertemu dengan Tuhan dan ada tugas. Dia percaya itu, pergi beritahukan, saya sudah bertemu dengan Tuhan, saya sudah tahu jalan. Mau nggak? Kalau mau sama-sama yuk. Ya kalau nggak mau nggak apa-apa, supaya dia nggak marah. Kan begitu. Ada masa marah, kan begitu. Yang tugas kita, saya sudah bertemu dengan Tuhan, saya sudah tahu jalan yang pasti. Saya pernah makan di rumah, makan Padang. Ya, saya cerita tentang Yesus. Saya bilangkan kepada orang mau makan Padang, punya itu, percaya Yesus pasti masuk surga, pasti sampai. Seperti itu. Sombong banget. Dia bilang sombong. Bukan sombong, tetapi itu betul. Kata firman Tuhan ini, ya, hanya satu-satunya jalan. Pasti. Tidak ada istilah mudah-mudahan, saya katakan. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus, kita sampaikan, informasikan firman Tuhan kepada sesama kita. Ya, tapi nanti jangan setiap makan Padang dia kasih tahu marah dia. Ya, marah. Saya udah sering makan di situ, jadi udah kenal, gitu, dekat gitu ya. Udah banyak ngobrol gitu. Ya, saya cerita, gampang kalau dari Islam itu gampang. Saya dulu ya latar belakang bukan percaya Yesus, kan begitu ya. Sekarang saya percaya Yesus gitu ya. Bukan berarti yang Islam saja yang gampang. Bapak Ibu yang latar belakang orang Islam ya, saya sudah bertemu dengan Tuhan. Dulu saya Kristen, saya hanya agama Kristen saja, tapi saya tidak mengerti bahwa Yesus satu-satunya. Nah, misalnya kan begitu, belum bertemu. Tapi sekalian kasih dalam Yesus. Sekali lagi ingin saya katakan, Tuhan mau berkati Bapak Ibu. Tuhan ingin menjadikan Bapak Ibu berkat dan memberkati orang-orang yang berkati Bapak Ibu. Suatu kesukaan dalam hidup ini, kita berguna bagi sesama dan bagi Tuhan. Nah, kalau kita mau berguna bagi sesama, beritahukan kabar baik, beritahukan Injil, beritahukan keselamatan melalui Yesus. Bapak Ibu sudah berguna bagi Tuhan dan bagi sesama. Nah, seringkali kita tidak mau lakukan ini. Ya, saya mendorong kita, mari mumpung lagi hidup, ya, kita tidak tahu berapa lama kita hidup, ya, besok sekarang kita memuji Tuhan, sekarang memuji Tuhan, besok udah tahu, ya, mudah-mudahan kita masih memuji Tuhan, ya, mudah gunakan kesempatan yang masih ada ini untuk memuji Tuhan. Ya, ini saya dengar dari Pak Markus, wah kami ini dari jauh di sini, puji Tuhan, bagus, ya, tapi jangan berhenti tengah jalan, nggak sampai, nggak sampai itu, kalau boleh tengah jalan itu. Kita terus selagi kita hidup. Maka sebab Ibu sekalian, kita melayani itu sampai akhir hidup kita. Sampai akhir. Ya, sampai akhir. Bukan setengah jalan, sampai akhir. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Kita berdoa.